Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Sukjong sedang bersiap dan mendengar bahwa para menteri dan sarjana sudah menghentikan protes. Raja pun kaget dan berencana menemui Okjung. Ibu Suri keluar karena terpancing kata-kata Okjung. Ia pun marah-marah karena putranya sudah dicuri. Okjung pun menjawab, "Putra yang mulia baru saja dicuri, tetapi aku hampir saja tidak memiliki kesempatan untuk memiliki putraku sendiri." Ibu Suri yang marah berkata, "Apa kau akan mengancamku karena aku memaksamu minum obat mandul itu?" Sukjong yang mendengarkan benar-benar kaget. Lalu ia berjalan ke arah Ibu Suri. "Minum obat mandul? Apa artinya, Ibu?" Ibu Suri pun memaki Okjung karena mengadu domba ia dan putranya. Akhirnya ia mengakui perbuatannya karena ia tidak ingin menerima kalau nanti Okjunglah yang mengandung lebih dulu. Sukjong meminta Dayang Hong untuk membawa ibunya masuk, lalu menyuruh orang lain untuk membawa Okjung ke kamarnya. Ia pun pergi dengan kesal. Sukjong merasa bersalah kepada Okjung. Ia pun ke kamar lalu memeluknya. Sukjong ingin Okjung melakukan sesuatu untuknya. Ia ingin Okjung melahirkan anaknya. Okjung terharu dan memeluknya. Ratu Inhyun datang ke kediaman ratu. Ibu Suri pun sudah memanggil Cenayang untuk melihat wajahnya. Cenayang itu berkata kalau ia ingin berbicara secara pribadi kepada Ibu Suri. Ibu Suri pun meminta ratu untuk pergi. Cenayang itu pun mengatakan kalau ratu mandul. Ibu Suri yang mendengarnya kaget. Ibu Suri pun bertanya, apakah tidak ada jalan lain? Cenayang itu pun memberi tanggal dan memberitahu jika kesempatan itu berlalu, maka tidak akan ada kesempatan lain. Ibu Suri Jo, Okjung, dan Jo Sasuk sedang mengobrol. Seorang dayang pun memberitahu kalau Ibu Suri sudah mengatur tanggal untuk raja dan ratu. Okjung pun bertanya kapan harinya. Pelayan Jo kembali dan menceritakan semuanya kepada ratu. Ratu yang marah pun bersiap menemui Okjung. Okjung yang melihat ratu memberi salam. Ratu pun bertanya, "Kenapa kau menculik Dayang Jo dan mengancam ayahnya?" Okjung pun menjawab bahwa Dayang Jo lah yang telah menculiknya lebih dulu, dan ayahnya lah yang memberi sesuatu untuk mengancamnya. "Dan yang mulia, apa Anda tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan kursi itu? Itu adalah kursi yang diperoleh dari tangisan dan jeritanku." Inhyun pun tak percaya. Okjung pun memberitahunya kalau ia harus mencari tahu apa yang telah dilakukan ayahnya. Inhyun marah, "Beraninya kau mengkritikku dan ayahku? Kau sungguh kasar," katanya. Sukjong datang dan heran kenapa ratu ada di sini. Inhyun pun mengatakan kalau ia hanya mampir. Dia pun pergi. Raja pun mengajak Okjung jalan-jalan. Menteri Min dan Kim yang melihatnya tampak kesal. Ratu Inhyun sedang mempersiapkan diri untuk malam pengantinnya. Jika malam ini berjalan lancar, ratu pasti akan mengandung. Raja pun sedang bersiap. Okjung juga merias diri di kediamannya. Raja sedang di perjalanan ke kamar ratu. Ia melewati kediaman Okjung. Lalu ia melihat Okjung. Okjung muncul di depan pintu dengan menggunakan baju yang tipis. Dia melihat ke arah raja dengan wajah mengundang. Ia berbalik dan masuk. Sukjong langsung turun dan mengejar Okjung.
Ratu sedang menunggu raja. Ratu pun gelisah dan berjalan keluar. Ia menuju kediaman Okjung. Sukjong mendekati Okjung dan menggenggam tangannya. Okjung melihat ratu. Okjung sengaja menarik Sukjong dan menciumnya. Ratu yang melihatnya pun syok. Ia kembali ke kamarnya. Paginya, Ibu Suri marah besar saat tahu rencananya gagal. Ratu In Hyun mengundang Okjung minum teh. Ia pun menyindir Okjung. Okjung yang terganggu menghormat dan pergi. Okjung yang kesal pergi ke bagian jahit. Semua orang membungkuk, tetapi ada 2 orang yang bersembunyi. Okjung pun melihatnya. Mereka pun berdiri dan minta maaf. Dayang Chun datang dan menyajikan teh. Okjung berkata bahwa ia punya sebuah mimpi. Ia ingin suatu hari nanti bisa memakai baju terbaik sebagai seorang wanita. Dayang Chun yang mendengarnya pun menjatuhkan tehnya. Okjung pun berdiri dan pamit. Ia bertemu Jakyung di jalan. Jakyung yang kaget pun meminta maaf. Okjung mendesaknya sampai ke tepi kolam. Jakyung yang terus mundur pun jatuh ke kolam. Semua yang melihatnya pun terkejut. Hyun Jisoo akhirnya kembali ke Joseon. Jisoo mencari Tuan Min. Jisoo berencana untuk memberi dukungan kepada Partai Barat. Sebagai gantinya, ia menginginkan Jang Hyun. Ibu Suri akan mengadakan pesta perjamuan. Ratu meminta agar Ibu Suri mengundang Ibu Jang Sukwon. Ibu Suri marah dan menolaknya. Lalu ia memiliki ide untuk memanfaatkan status Ibu Okjung. Ibu Okjung pun sampai di istana. Ibu Suri sengaja menahan Okjung di ruang kosmetik dengan alasan untuk memilih produk sebagai souvenir. Sukwon ingin menemui ibunya. Dayang Hong pun mengatakan kalau ia akan mengurus ibunya. Sukwon pun setuju. Di perjamuan, semua orang sedang duduk. Lalu Ibu Okjung tiba. Ia ingin naik ke aula. Tetapi Ibu Suri mencegahnya. Ibu Suri tidak ingin Ibu Okjung yang seorang budak duduk bersama mereka. Ia meminta Dayang Hong menggelar tikar dan menyiapkan meja. Para tamu pun menertawainya. Okjung datang dan marah dengan perlakuan yang diterima ibunya. Okjung tidak terima. Ia naik ke aula dan bertanya, apakah untuk ini Ibu Suri mengundang ibuku? Ratu membela Ibu Suri. Aku merasa sedih kalau ini menyakitimu. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan strata kelas? Ini adalah hukum Joseon. Okjung yang marah menampar Dayang Hong sampai jatuh ke lantai. Kau janji akan menjaga ibuku. Tapi apa ini? Ibu Suri ketakutan dan tertunduk. Ratu In Hyun memarahi Okjung. Okjung menjawab, saya bisa menahan semua penghinaan atas diriku, tapi tidak untuk penghinaan atas ibuku. Apa Anda mengerti?